Sekarang saya akan menunjukkan aplikasi Rianti Agung ini ada modul apa saja. Kita lihat. Pertama kali akan muncul layar login. Ada 3 akun ya, admin, WO, dan Acer ya. Kita coba ya yang Acer ya, dengan password yang sesuai. Nah, ini adalah tampilannya ya, tampilan aplikasi. Yang utama adalah modul pindai undangan ya, dimana modul ini untuk mencatat kehadiran tamu undangan. Saya klik ya. Di sini ada 2 mode. Jadi mode Smart Search, yaitu bisa kita mengetikkan nama dan penggalan nama dan penggalan nomor HP di sini ya, di situ. Atau menggunakan mode kamera. Nah ini. Nah, yang ini. Jadi ini di-scan ke QR code-nya, langsung akan muncul nama dan nomor HP-nya. Nanti kita akan demokan. Yang sekarang saya akan tunjukkan adalah kita menggunakan mode Smart Search ya. Katakan di sini saya ketikkan penggalan ya, Gama. Nah, Gamawan muncul di sini datanya. Kita klik ya, kita pilih ya, kemudian simpan. Nah, ini udah tersimpan. Mau tersimpan, ya, kita bisa menuliskan yang lain, misalnya Delta Tani. Nah, ini ada, simpan lagi. Nah, ini udah. Jadi kita sudah mencatat kehadiran Gamawan dan Delta Tani, seperti itu ya. Kemudian untuk yang mode berikutnya, edit kehadiran. Edit kehadiran ini ada 2 fungsi, yaitu pertama adalah kita melihat ya, melihat katakan tadi Delta Tani itu datangnya jam berapa ya. Nah, cari ya. Nah, hadir, sudah hadir jam 10:18 gitu. Atau misalnya yang lain ya, Heriawan. Ini kita lihat ya, kita pilih ini, kemudian kita tampilkan belum hadir. Nah, itu belum hadir. Kemudian fungsi yang kedua adalah kita bisa menghapus kehadiran. Katakan mungkin salah pilih ya, salah pilih nama. Katakan tadi yang sudah dicatat kehadiran adalah Gamawan ya. Saya bisa ya tulis penggalan yang lain ya. Di sini ada yang nama Anan, itu ada Sarjananto, Gamawan, dan Bet Ananto. Kita pilihnya adalah yang Gamawan. Kemudian klik cari. Nah, ini sudah hadir, tapi ini sebenarnya salah, bukan Gamawan yang dicatat. Sehingga ini kita bisa pilih untuk dihapus. Pilih, nah benar akan dihapus ya, dihapus gitu. Nah, begitu dihapus maka kehadiran Gamawan terhapus. Itu 2 fungsi, melihat dan menghapus. Kemudian berikutnya adalah sign up undangan. Ini digunakan untuk tamu yang belum tercatat di database. Nah, mungkin saja ada yang lupa atau belum melakukan pendaftaran. Kita bisa mengecek ya, dengan cara mengetikkan penggalan namanya. Misalnya, Bapak siapa namanya? Amir. Nah, Amir saja atau Amira? Nah, Amira ya. Amir ya, berarti Amir tidak ada. Amir tidak ada. Atau misalnya Rahmat. Sorry. Kita cek dulu Rahmat, ada nggak Rahmat? Nah, ternyata bukan ini, berarti ada. Tapi kalau ternyata, oh ya, mama saya Dokter Tahtan. Nah, ini berarti sudah ada. Berarti apa? Tidak jadi di entry karena datanya sudah ada. Dia tinggal men-scan QR code atau dia klik link undangan digital, kemudian dia harus melakukan RSVP saat itu gitu. Nah, jika ternyata Rahmat ini atau misalnya Amir ya, ini belum ada ya. Amir ini belum ada nih Amir gitu. Nah, jadi apa? Kita ketikkan di sini Amir, nomor WA-nya katakan misalnya 2558, ini sebagai contoh aja. Kemudian ini rekannya siapa? Ya, rekannya misalnya rekannya FC gitu. Simpan ya. Dah disimpan, sudah tersimpan. Namun tidak sembarang kita mengisikan nama orang yang belum tercatat, karena pada dasarnya sebenarnya semua sudah tercatat di database. Jadi ini adalah hal khusus
Nah, untuk bisa melakukan entry ini, kapan kita bisa melakukan entry data baru, itu ada prosedurnya yang diterangkan di luar ini ya. Jadi itu ada SOP-nya sendiri. Baik, ini yang menu ketiga. Yang keempat adalah rekap kehadiran. Nah, ini bisa terlihat ini ada dua kelompok ya, tamu reguler dan tamu VIP atau VVIP. Nah, ini bisa terlihat, ini untuk yang VIP katakan ada totalnya ada 10 orang, yang datang sudah 7 orang, yang belum 3 orang. Kemudian yang reguler itu 120 dari total berapa tuh? Dari total di sini ada tabelnya. Nah, ini ada tabelnya. Dari total 400 ya, dari total 400 nih. Jadi ada reguler hadir, reguler belum hadir, VIP hadir, VIP belum hadir. Dan total undangan ya 400. Ini sebagai contoh saja. Ini datanya data dummy, hanya sekedar menunjukkan grafiknya gitu. Seperti itu. Baik. Berikutnya adalah untuk yang rencana kedatangan dan rekap kedatangan, itu adalah sebenarnya hanya digunakan oleh admin dalam ini Sohibul Hajat ya. Nah, untuk rencana kedatangan ya, kita bisa mengetikkan bahwa yang bersangkutan sudah RSVP. Katakan misalnya Teti ya gitu. Oh, tidak ada nama Teti. Misalnya Bet Ananto. Nah, ini dia belum RSVP, tapi karena kami sebagai yang punya hajat itu ingin menghitung atau memperkirakan berapa jumlah yang datang. Nah, misalnya Bet Ananto ini mengatakan bahwa saya akan datang ya, saya akan datang, tetapi dia tidak melakukan RSVP, tidak melakukan konfirmasi datang, sehingga supaya kami sebagai Sohibul Hajat itu bisa memperkirakan, maka kita bisa isikan ya, bisa isikan bahwa beliau ini berencana datang, simpan seperti itu. Nah, tapi ini isian ini tidak ada hubungan dengan isian RSVP, sehingga kalau yang bersangkutan melakukan pengisian di kemudian hari, konfirmasi akan datang, maka entrian ini diabaikan. Jadi kembali bahwa ini digunakan untuk sekedar bisa memberikan gambaran kepada kami. Gitu. Kemudian di sini ada rekap kedatangan. Ya. Nah, ini adalah kaitannya ke tadi. Nah, di sini tadi saya sudah mengentri 2 orang yang bilang akan datang. Ini di sini ada angka 2 sini ya. Nah, ini angka 2 ini menunjukkan bahwa tadi saya entry secara manual bahwa dia akan datang. Nah, di sini ada yang isi datang ini adalah yang melakukan RSVP ya, RSVP di sini 48 orang nih untuk yang tamu atau rekan saya nih sebagai ayah ya. Ayahnya Rianti ya. Di sini yang sudah melakukan konfirmasi adalah 48 konfirmasi melalui modul RSVP. Kemudian di sini yang dibilang datang ini adalah dia memang mengatakan secara lisan atau lewat WA Japri bahwa dia akan datang. Sehingga saya entry tadi 2 orang. Yaitu siapa tadi? Bet dan sempat satu lagi tadi lupa. Nah, sekiranya misalnya Bet Ananto itu dia kemudian mengisi konfirmasi datang, mengisi RSVP, maka otomatis yang 2 ini diabaikan, artinya tidak double gitu. Jadi nanti tetap dianggap 1 orang gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan perkiraan itu adalah jumlah yang terlihat di sini 90 ya, yang memastikan akan datang. Jadi mengisi datang lewat modul RSVP itu adalah 90 orang. Kemudian yang diisikan manual itu 2 orang. Nah, sekiranya yang 2 orang ini mengisikan RSVP, maka jumlahnya di sini yang 2-nya akan diabaikan gitu. Karena sudah include di angka yang 90 ini. Itu maksudnya. Nah, kemudian di sini ada angka yang lain. Di sini misalnya ada kirim. Nah, kirim itu adalah menunjukkan bahwa undangan yang sudah dikirim gitu. Dari total misalnya saya ayah yang sudah terkirim 234. Jumlah undangan yang menjadi tanggung jawab saya adalah 238, berarti ada 4 orang lagi. Kemudian di sini misalnya Putih itu
yang terkirim 76 dari 106. Berarti masih ada beberapa puluh ya yang belum terkirim. Seperti itu untuk tabel rekap kedatangan. Apa yang tadi saya jelaskan ini sebenarnya dijelaskan di petunjuk ini ya. Nah, ini di petunjuk ini cukup panjang nih. Jadi kalau lupa mungkin bisa dilihat nih. Sama ya, yang saya jelaskan sama. Kecuali ada yang ini, ya ini belum nih ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan saat melakukan scan atau pindai tamu undangan saat masuk. Itu ada yang berwarna hitam, yang reguler, kemudian ada VIP dan VVIP. Nah, warna yang berbeda ini sebenarnya berkaitan dengan jenis souvenirnya, gitu loh. Nah, ini akan dijelaskan di SOP-nya ya, secara lebih rinci ya. Demikian kira-kira penjelasan dari aplikasi ini. Terima kasih.